Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah. Saya akan menjelaskan materi tentang etika dalam penelitian. Lanjut, etika dalam penelitian. Etika atau biasa disebut dengan moral itu secara etimologis berasal dari kata ethos yang berarti watak, moralitas, emosi, sikap, dan cara berpikir. Secara jamaknya, kata etika itu berasal dari ta'eta yang artinya adat istiadat. Jadi etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk yang berkaitan dengan perilaku manusia. Ini nanti itu berkaitan dengan sikap seorang peneliti ketika melakukan penelitian. Sementara definisi dari penelitian merupakan proses mencari kebenaran. Sehingga etika penelitian adalah standar yang ditetapkan orang untuk melakukan penelitian yang berkualitas tinggi dan beretika. Jadi, perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian harus mempunyai etika supaya penelitian yang dilakukan itu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur. Sehingga etika penelitian lebih menekankan pada prinsip-prinsip etis yang diterapkan dalam kegiatan penelitian. Pentingnya etika penelitian. Etika penelitian hendaknya dimulai ketika pada tahap perencanaan penelitian dan berlanjut hingga hasil penelitian dipublikasikan. Jadi kalau kita perhatikan etika penelitian itu harus dimulai dari tahap perencanaan sampai penelitian dipublikasikan. Jadi jangan hanya kita mengambil sebagian, misalkan kita hanya pada waktu melakukan penelitian sementara perencanaan kita tidak sesuai prosedur atau prinsip etik. Contohnya seperti misalkan ada sebuah pengembangan media A. Jadi kalau kita perhatikan etikanya itu berarti dia harus melalui prosedur etis kayak validasi dari berbagai ahli untuk memastikan originalitas media yang dikembangkan dalam upaya melindungi hak cipta yang telah dimiliki oleh seorang pencipta karya. Kemudian etika dalam penelitian itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kejujuran, yaitu jujur dalam pengumpulan referensi, pengumpulan data, pelaksanaan metode dan prosedur penelitian hingga publikasi hasil. Jadi ketika dari tahap perencanaan harus sudah dikedepankan sifat kejujuran. Yang kedua, objektivitas artinya upaya untuk meminimalisasi kesalahan atau bias dalam melakukan analisis penelitian. Yang dimaksud dengan bias itu adalah merujuk pada ketidaknetralan atau kecenderungan mempengaruhi proses pengumpulan data, analisis data, atau interpretasi hasil. Kemudian berikutnya, etika dalam penelitian adalah integritas. Apa itu integritas? Yaitu suatu upaya untuk selalu menjaga konsistensi pikiran dan perbuatan dalam proses peneliti. Di sini maksudnya proses penelitian. Kemudian berikutnya ketepatan. Itu ketepatan bahwa suatu penelitian juga harus tepat atau presis ya. Jadi harus dibuat secara teliti supaya tidak amburadul dalam melakukan penelitian. Kemudian berikutnya yaitu tanggung jawab sosial, yaitu upayakan untuk mempromosikan kebaikan sosial dan mencegah atau mengurangi kerugian sosial melalui penelitian, pendidikan publik, dan advokasi. Jadi di sini
dalam melakukan penelitian itu kita harus mengedepankan keuntungannya dan mengurangi kerugian. Kemudian publikasi terpercaya maksudnya menghindari publikasi penelitian yang sama atau berulang ke berbagai media jurnal atau seminar. Jadi kalau melakukan publikasi misalkan di jurnal A, maka berikutnya harus tidak boleh sama lagi yang lagi di jurnal A. Kemudian kompetensi, yaitu penelitian yang harus dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang ilmunya. Jadi kalau seorang peneliti itu dia harus meneliti sesuai bidang keilmuannya. Kalau misalkan bidang keilmuannya pendidikan, maka dia memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian pendidikan dan tidak usah berfokus kepada penelitian yang lain. Kemudian legalitas, yaitu memahami dan mematuhi peraturan institusional pemerintah yang terkait dengan penelitian. Nah, di sini juga kita harus peneliti itu harus ada aturan yang harus diketahui. Nah, karena setiap instansi itu kan berbeda-beda aturannya. Kemudian pelanggaran etika dalam penelitian itu ada fabrikasi. Apa itu fabrikasi? Yaitu merujuk pada tindakan sengaja menciptakan, membuat atau memanipulasi data atau hasil penelitian secara palsu atau tidak benar. Itu pelanggaran etika. Yaitu pertama tadi fabrikasi. Yang kedua falsifikasi, yaitu merujuk pada tindakan manipulatif yang melibatkan modifikasi atau pengubahan data atau hasil penelitian dengan sengaja, yang dilakukan dengan niat untuk membuat penelitian tersebut terlihat lebih baik atau lebih sesuai dengan hipotesis atau kesimpulan yang diinginkan. Nah, di sini pengubahan data ya. Jadi misalkan ketika melakukan penelitian ada kesalahan data, maka dia manipulasi. Dia seakan-akan memperbaiki datanya yang tidak sesuai dengan fakta. Kemudian plagiarisme. Nah, ini adalah merupakan suatu tindakan kecurangan dalam penelitian di mana penelitian melakukan penjiplakan atau pengambilan karya itu mengambil pendapat pemikiran dari orang lain dan seolah-olah menjadikan karya atau pendapatnya dan pemikirannya sendiri. Nah, ini keseringan yang sering dilakukan para peneliti ketika menuliskan hasil penelitiannya. Itu dia melakukan plagiasi. Kemudian jenis-jenis plagiarisme, yang pertama itu plagiasi kata per kata, maksudnya mengutip seluruh karya orang lain seluruh atau sebagian. Istilahnya itu copy paste. Nah, kemudian plagiasi gantian kata, yaitu tindakan mengambil karya tulis atau ide seseorang dan menggantinya dengan kata-kata atau frasa yang berbeda tanpa memberikan kredit atau izin kepada pemilik asli. Nah, kemudian misalkan ada sebuah kalimat, kemudian dia ubah katanya sedikit dan dia menjadikan bahwa itu berasal dari dirinya, sehingga dia tidak mencantumkan penulis sebelumnya, sehingga itu termasuk dalam plagiasi gantian kata. Kemudian plagiasi gaya, yang dimaksud itu adalah tindakan menyalin atau meniru gaya penulisan atau pendekatan kreatif seseorang dalam suatu karya tanpa memberikan kredit atau izin kepada pemilik aslinya. Ini juga ya, dia hanya merubah gaya penulisannya tapi maknanya sama, namun dia tidak menuliskan catatan kakinya atau sumbernya diperoleh dari mana. Kemudian plagiasi metafora, yaitu seseorang menyalin atau menggunakan metafora yang telah dibuat oleh orang lain tanpa memberikan kredit atau izin kepada pembuat aslinya. Nah, ini lagi ya, menyalin, hanya menyalin referensi dari jurnal lain namun tidak menuliskan catatan kakinya diperoleh dari mana
kalimat tersebut. Kemudian terakhir adalah plagiasi ide, yaitu mengambil ide atau konsep intelektual yang dimiliki orang lain. Nah, jadi ini harus juga dicantumkan. Yang terakhir itu plagiasi diri sendiri, yaitu menduplikasi bagian atau seluruh karya sebelum diterbitkan. Nah, itu jenis-jenis plagiarisme. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.